saya masih bersama Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Dan malam ini kami juga akan berbincang dengan Direktur Niaga dan Manajemen Pelayanan Pelanggan PLN, Bob Saril. Selamat malam. Oke, Pak Bob, tampaknya ada gangguan. Tadi sempat sudah tersambung, tapi ada gangguan. Nanti kita akan pastikan faktor apa saja yang membuat membengkaknya tagihan sejumlah pelanggan PLN. Kami juga mengundang Anda, saudara, untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif nomornya 021 536 60 500. Sekali lagi kami ulang 021 536 60 500. Kami upayakan langsung didengar oleh Pak Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelayanan Pelanggan PLN. Pak Rian, ini karena sempat ada gangguan komunikasi dengan Pak Bob, saya mau tanya terlebih dahulu kepada Anda. Apa yang menurut Anda kurang dari langkah mungkin antisipasi, mitigasi dari PLN untuk menangani keluhan pelanggan seperti ini? Nomor satu masalah mental. Mental? Ya, karena gini, harus tahu para pengurus PLN, direksi komisaris harus tahu bahwa yang namanya satu, listrik itu adalah hajat hidup orang banyak. Kedua, BUMN itu adalah badan usaha milik rakyat. Pak Erik pernah bilang kan, bukan badan usaha milik nenek lu, jadi nggak boleh ngawur lu. Artinya apa? Ini adalah warning bahwa ketika kita melayani masyarakat, BUMN-nya PLN lain dengan BUMN-nya BRI. Lain itu. Nah, dengan demikian, saran kami adalah mindset change-nya itu, mental change-nya di dalam organisasi PLN adalah bagaimana melihat yang namanya bukan semata-mata services, bukan semata-mata bagaimana itu survive business, tapi bagaimana di dalam suasana yang susah saling mengerti. Contoh, saya itu sejak lama, setiap tagihan saya itu saya WA dengan penagih saya. Saya bekerja di work from home, tiba-tiba naik jadi 7 juta, bayangkan 1,2 jadi 7 juta. Itu pun ketika kami cek ke PLN, cuma dikirim WA yang itu dikatakan kenaikan, oke lah kita tetap bayar. Tapi kan kita sakit hati kan. Tunggu, tapi apakah langkah-langkah seperti lapor mandiri sudah dilakukan oleh Pak Rian? Jadi sudah lakukan sendiri, karena kan saya dulu di BRT, saya Badan Telekomunikasi, bahkan kita menyarankan yang namanya agar yang namanya laporan itu lewat yang namanya pakai WA atau SMS. Tetapi yang terjadi adalah bisnis untuk penagihan itu bisnis sendiri itu nggak tahu berapa miliar, karena dulu saya pernah ada di regulator air minum Jakarta, itu satu penagihan itu kalau nggak salah charge-nya itu 3.000 sampai 8.000 per orang, tinggal dikali pelanggan aja. Sehingga menurut saya mendilema, kalau itu diputuskan berarti kita kehilangan lapangan kerja, tapi kalau nggak kita nggak masuk industri 4.0. Nah ini yang jadi dilema, tapi menurut saya sih pertimbangkan sebagai sebuah korporasi badan usaha milik negara yang itu betul-betul melayani hajat hidup banyak. Ini nggak mudah. Nah ini kita bantu PLN bagaimana mikirkannya ini nanti. Baik, Pak Rian, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Sapa Indonesia malam hari ini. Saya coba akan menyapa lagi Pak Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelayanan Pelanggan PLN. Pak Bob, sudah bergabung bersama kami? Ya, Mbak Sofi, Akhirnya. selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Pak Rian, selamat malam Pak Rian, sedang bertemu. Sehat selalu Pak Bob. Oke, Pak Bob, Pak Rian terima kasih sekali lagi sudah bergabung ya. Ini kami akan mengundang sekali lagi Anda saudara di 021 536 60 500 telepon interaktif untuk menyampaikan kalau Anda punya keluhan soal tagihan rekening listrik bulan ini. Pak Rian, saya mau mendengar penjelasan dong. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak Arya, tapi yang lebih spesifik saya harus bertanya kepada PLN, apa yang terjadi dengan tagihan sejumlah orang bulan ini, Pak? Pak Rian? Pak Bob? Oh ya, kepada saya Mbak. Silakan. Ya, tadi saya sudah tanya kepada Pak Arya. Ya. Saat ini langsung saya tanya kepada PLN-nya. Ya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tagihan pelanggan PLN bulan ini? Jadi kalau kita menghitung pemakaian itu kan tidak mudah sekali ya Mbak ya. Volume daripada energi yang kita manfaatkan dikalikan dengan tarif yang berlaku sesuai dengan golongan tarifnya. Tarif itu sejak tahun 2017 tidak mengalami kenaikan. Jadi sehingga yang bisa menaikkan pemakaian itu tentu saja adalah volume pemakaian. Nah sekarang kita kembali kepada volume pemakaian. Dapat dari mana? Tentu saja dapat didapat dari pemakaian di dalam rumah atau yang kita tempat. Nah pemicu kenapa naik itu ada dua Mbak. Pertama itu adalah COVID yang merubah tatanan pola kehidupan kita. Kita kan kebanyakan stay at home,
bekerja dari rumah, belajar dari rumah, semua aktivitas hampir semuanya di rumah. Oke. Karena kita tidak mau ada social distancing. Jadi kita membawa semua peralatan itu di rumah. Yang biasanya kita ngetiknya di kantor untuk laporan, sekarang di rumah. Mengirim laporan itu menggunakan internet, kemudian internetnya semuanya menggunakan fasilitas listrik. Nah, di samping itu juga pemakaian peralatan rumah tangga lebih membuka karena kita tinggalnya di rumah. Jadi AC-nya yang dulu walaupun kita tidak menambah volume dari menambah banyaknya peralatan listrik, tetapi waktu panjang waktunya digunakan masih berbeda. Misalnya dulu waktu kita kerja di kantor adalah pakainya 4 jam. Tapi setelah di rumah mungkin AC-nya kita pakai 10 jam karena dari pagi sampai ke malam. Itu yang jadi 10 jam itu lagi dibandingkan 4 jam tentu saja kenaikannya 2 kali lipat untuk satu peralatan. Ya. Kemudian Oke, silakan. dilanjutkan lagi pada waktu itu kan kita PSBB diminta oleh pemerintah, diminta oleh Satgasnya COVID untuk semuanya bekerja ada di rumah. Kita juga, Mbak, karena kita ingin memutus rantai virus ini, maka kita juga menyikapinya dengan tidak membolehkan pencatat-pencatat kita untuk mencatat dari rumah. Karena dia itu dari hop satu rumah ke rumah lainnya, takut dari satu rumah mungkin membawa virus, atau dirinya sendiri yang virusnya gitu. OTG. Jadi pada waktu kita bulan Maret akhir, kita mencatatnya 3 bulan rata-rata. 3 bulan rata-rata ini menjadi acuan kita untuk di bulan April. Penjelasan ini sudah kami dengar dari bulan lalu. Tapi kalau tadi seperti yang dialami oleh Pak Rian adalah tagihan bulan lalu. Tagihan bulan lalu 1,2 juta, lalu tagihan bulan ini 6,7 juta. Apa penjelasannya? Nah, tadi 1,2 juta bulan lalu dan bulan sebelumnya mungkin 1,2 juta juga saya yakin. Karena 2 bulan berturut-turut kita hanya menggunakan rata-rata 3 bulan terakhir sebelum adanya COVID. Yaitu mulai Desember, Januari, dan Februari. Kita katakan. Itu kan normal, Mbak. Jadi maksud Anda 6,7 juta ini adalah akumulasi dari kekurangan karena sebelum-sebelumnya dianggap tagihannya rata-rata begitu ya? Rata-rata. Lonjakannya belum termasuk. Itu penjelasan dari PLN ya? Iya. Oke, saya sekarang ingin menyapa Pak Silmi dari Depok, Jawa Barat yang sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Silakan Pak Silmi. Iya, Mbak Sofi, saya kebetulan pada saat WFA ini saya kerja di media komunikasi, jadi enggak sempat WFA, saya masih bekerja seperti biasa. Pemakaian listrik saya pun masih sama seperti biasanya. Oke, keluarga juga sama? Keluarga juga sama, saya tinggal berdua doang sama istri saya. Dan istri saya ibu rumah tangga biasa yang memang biasa, selama ini tinggal di rumah ya? Iya, tidak ada perubahan. Setiap bulan itu saya bayar 300.000. Sekitar 2,5 sampai 300, KWH listrik saya 900. Nah, tapi tiba-tiba bulan ini saya membayar dapat tagihan 1.400.000, Mbak. Oke. Lonjakannya yang tidak masuk akal karena pemakaian saya pun tidak berubah. Saya pun tidak WFA, saya juga kerja seperti biasa. Dan saya nanya ke tetangga-tetangga saya, ke teman-teman saya, juga sama keadaan di Depok tuh ada yang nikah. Bahkan ada lagi yang biasanya dia 500.000 tapi membayar 200.000. Oke. Ada kejadian seperti itu. Nah, begini, Pak Silmi, sebentar saya tanyakan terlebih dahulu. Untuk tagihan bulan ini 1,4 juta ya? Iya. Tagihan bulan lalu 300.000? Iya. Tagihan bulan sebelumnya? Tagihan bulan sebelumnya 350. Oh, 350. Jadi tetap rata-rata 300, baru kali ini melonjak? Iya, Pak. Posisinya Anda memang masih bekerja seperti biasa, istri juga di rumah seperti biasa? Iya, Mbak. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, saya sudah lapor ke PLN di daerah Sawangan. Dan mereka juga bilang memang ada permasalahan perhitungan. Saya minta dijelaskan tidak permasalahannya apa? Nah, penjelasannya itu yang tidak konkret gitu, Mbak. Saya juga nggak paham penjelasannya seperti apa ya. Tapi yang pasti saya mengkritisi teman-teman PLN di wilayah. Ini kan banyak banget kritikan. Tolong pihak-pihak PLN juga bisa membuka diri lah. Jangan emosional menanggapi masyarakat yang mengkritik PLN. Ya, ini menjadi evaluasi bersama untuk diperbaiki karena ini kan kepentingan masyarakat bersama, Mbak. Palingan itu saja. Oke, terima kasih Pak Silmi. Langsung dijawab oleh Pak Bob. Silakan, Pak Bob. Terima kasih Pak Silmi. Tentu saja PLN nggak boleh marah-marah pelanggan. Pelanggan itu penting sekali bagi kita. PLN ini kalau nggak ada pelanggan, Mbak, udah bubar. Siapa yang mau bayarin saya bisa berdiri di sini juga
kalau nggak pelanggan. Jadi kita salah besar kalau kita tidak perhatikan. Itu yang kita perhatikan. Kita terbuka juga untuk kritik. Nah, kembali lagi kepada rumahnya Pak Silvi. Kalau dia rata-rata sudah pada waktu ini tinggal mengecek saja di angka meter terakhir di rumahnya. Kan meter kita itu diletakkan di persilnya Pak Silvi, di rumahnya Pak Silvi. Tinggal aja Pak Silvi cek, kemudian bawa datanya itu ke kantor PLN dan itu tanyakan kepada PLN salahnya di mana. Pasti akan dijelaskan. Saya yakin kalau tidak dijelaskan, Bapak langsung telepon saya kasih nomor telepon saya langsung nanti. Silakan telepon. Kita akan lihat kemana caranya. Karena kita sudah Tadi Pak Silvi menyatakan petugas PLN di Sawangan ya? Di Sawangan ya. Nanti kita cek tanggal berapa dia, kemudian kan kita bisa tahu Pak, mampu telusur. Betul nggak dia menjelaskan itu. Tetapi sekali lagi, kan ada dua hal yang Pak Silvi. Mau mengkritisi PLN, saya senang sekali Mbak dikritik. Karena kita bisa meningkatkan pelayanan kita kalau nggak dikritisi kan salah Mbak. Ya. Malah rugi kita PLN ini. Malah kalau kita menarik apa yang bisa kita dari pelanggan lah yang bisa mengetahui pelayanan kita. Sehingga kita bisa meningkatkan pelayanan menjadi baik. Nah kembali lagi yang itu yang pertama. Kita tidak menutup diri, silahkan kita ada salurannya. Yang kedua adalah bagaimana di rumahnya tadi. Apakah angka meternya cocok atau tidak cocok dengan yang catatan kita. Kalau tidak cocok ada beberapa hal. Mungkin rumahnya terkunci terus. Dalam artian ibu di rumah, kemudian pacar dikunci, bapak kerja di luar, tetapi tidak mau menerima tamu atau katakanlah pada waktu meternya datang terkunci. Jadi kita tidak bisa mengakses. Nah tidak ada bisa mengakses, kita kadang-kadang menembaknya dari jauh mungkin kelihatan atau enggak. Kalau nggak kelihatan kita kata-katakan Oke. Itu yang pertama. Tetapi kenapa melonjak tinggi? Nah itu yang kasusnya harus kita teliti kembali. Teliti kembali apakah dia termasuk pemakaian, memang benar-benar pemakaian. Karena ada beberapa juga Mas, yang kemarin diskusi sama kita ya. Itu Pak, saya tidak pakai Pak. Istri saya juga, saya tinggal bertiga. Tetapi dia lupa Pak, pada waktu kondisi saat ini kan, kita semua ini kan semangat gotong royong bangsa Indonesia ini tumbuh Mbak. Membantu tetangga. Yang tidak makan kita masakin, betul nggak Mbak? Kita tahu, kita bantu dia. Nah waktu kita masak itu menggunakan alat mungkin lebih lagi. Oke, baik. Bisa saja demikian. Dan kita juga bisa juga Pak, melakukan yang lain, kegiatan-kegiatan dewan. Sehingga memang pada waktu misalnya air, kita bantu orang mengambil air dari tempat kita. Itu juga kan listrik. Oke. Yang jelas tadi Pak Silvi menyatakan sudah lapor ke PLN Sawangan dan tadi saya kutip mendapatkan penjelasan yang tidak cukup melegakan begitu. Jadi mungkin ini sekali lagi Pak Silvi mungkin bisa cek lagi, lapor lagi, lebih firm lagi, kalau perlu difoto meterannya. Kami masih mengundang Anda saudara di 021-536-60500 untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif. Ada Pak Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelayanan Pelanggan PLN. Kami akan segera kembali sesaat lagi.